Yang kita catat di sini adalah nenek tadi berdoa tanpa bosan. Setiap hari berdoa, ya Allah, kumohon kepadamu, tolonglah cucuku ini. Ya sudah itu. Terus itu doanya diulang-ulang setiap hari, mungkin berbulan-bulan. Nah, itulah maksudnya kata Nabi tadi, kalau berdoa jangan terburu-buru. Nenek ini tetap walaupun belum ada gambaran sama sekali, menurut akal umum tidak mungkin orang desa kok ketemu dokter Ihsan, nggak mungkin. Hanya orang-orang yang kaya yang bisa menemui dokter Ihsan, dan mahal tentunya ini kelasnya sudah nasional. Nah, tetapi rupanya Allah menjanjikan apabila hambaku berdoa dengan sungguh-sungguh akan kukabulkan. Itulah kira-kira ceritanya. Seperti itu. Nah, saya tambah kisah, tapi saya perpendek saja. Kisah ini lebih hebat lagi ya. Ini kisah nyata. Kalau tadi di Saudi, ini di Pakistan. Yang menggambarkan orang ini berdoa dengan sangat sabar, sampai berapa lama dia tetap berdoa. Ya, dikisahkan seorang dokter bernama Ihsan. Jadi kalau ingat nama-nama India, nama Pakistan, cocok ini. Dokter Ihsan. Pertama kali saya membaca itu Ihsan gitu kan. Perasaan itu kan kebanyakan kita ini namanya kan Ihsan, indah, Ihsan. Ihsan, nama Pakistan. Nah, dokter ini memang seorang yang terkenal, lagi naik daun, sangat populer di negeri itu, punya keahlian di bidang kedokteran, terutama dalam pembedahan. Ya. Dan pada saat itu, hari itu dia sedang diundang untuk sebuah seminar di kota lain. Jadi misalnya Surabaya ke Jogja atau ke Malang begitu. Nah, dalam perjalanan itu dia naik pesawat. Begitu pesawat baru dimulai berjalan, tiba-tiba kru pesawat memberikan pengumuman, para penumpang yang berbahagia, mohon maaf karena ada kerusakan pada pesawat ini, maka pesawat tidak jadi dilanjutkan perjalanannya dan pesawatnya akan kembali ke airport yang tadi kita berangkat. Balik pesawat itu. Betapa marahnya dokter Ihsan ini. Yang dipikirkan dokter adalah bagaimana dengan seminar saya nanti. Hitungan jam, mungkin 3-4 jam yang akan datang dimulai seminar, dan pesawatnya diberikan 1 jam perjalanan. Wah, akhirnya marah-marah kepada kru pesawat itu. Kemudian ada di antara kru pesawat, ketika ditanya, ini kalau diperbaiki berapa lama ini? Kata dokter Ihsan. Dijawablah, dengan kasus yang mirip seperti ini biasanya memakan waktu sekitar 16 jam. Bisa dibayangkan. Padahal dia tadi 3 atau 4 jam harus mulai ikut seminar. Ini perbaikannya sekitar 16 jam. Maka semakin marah dokter Ihsan ini. Tapi ada orang beritahu, Pak, kalau panjenengan ingin ke kota sana, bisa ditempuh dengan taksi sekitar 2 jam. Berarti kira-kira sini Malang atau mungkin sini Solo ya, kalau pakai apa namanya tol itu, begitu kira-kira ya. Nah, akhirnya ada harapan dokter Ihsan ini. Baik, terima kasih. Langsung dia keluar dari airport itu, mencari taksi, naik taksi. Taksi berangkat. Baru beberapa kilometer, mendung pekat. Terus akhirnya hujan lebat, dan saking lebatnya hujan itu, jarak pandang ke depan sekitar 1-2 meter. Praktis taksinya pelan-pelan dan tidak tahu dia harus kemana ini. Nggak kelihatan jalan. Tanda-tanda itu nggak kelihatan semua. Ternyata setelah kurang lebih 1 jam perjalanan itu, mestinya dia harus mengarah ke kanan ke jalan raya, dia malah belok ke kiri ke jalan kecil. Dan akhirnya sampai di sebuah kampung atau desa. Hujan reda. Kaget, loh, nah kok desa? Maunya kan ke kota tadi. Wah, semakin sedih, kelihatan sudah nggak ada harapan. Tapi dia mungkin ingin memberitahu pada panitia untuk tidak bisa menjadi presenter. Maka dia datang ke rumah orang tua. Di situ ada seorang nenek, ada seorang anak kecil. Kemudian dokter ini izin untuk bisa istirahat sebentar di situ.
untuk sholat dan sebagainya. Kemudian tanya apakah boleh pinjam telepon. Saat itu mungkin nggak seperti sekarang, peristiwa sudah agak lama kejadiannya rupanya. Kalau sekarang kan tinggal pakai HP aja ya. Ini enggak, dia nanya apakah ada atau bisa pinjam nomor telepon, dijawab enggak punya telepon. Orang desa ini. Akhirnya sudah pasrah. Dan yang menarik, si nenek ini baik sekali, ngerti hujan-hujan, perjalanan mungkin kelaparan ya, walaupun orang kaya-kaya apa, maka si nenek ini tahu dibikinkan kayak teh hangat atau semacam kopi begitu seadanya, lalu dibikinkan kayak pisang goreng untuk suguhan. Oh, itu senangnya bukan main. Yang menjadi perhatian dari dokter sini adalah begitu baiknya orang ini. Oh, nggak kenal kok seperti itu cara penyambutannya. Itu yang kesan yang menarik dari dokter Ihsan itu. Akhirnya si nenek ini mempersilahkan, monggo dinikmati, silakan istirahat. Saya tak sholat dulu. Nenek ini sholat. Bayangkan rumah itu tidak besar, sehingga ketika ruang tamu dipakai oleh dokter Ihsan dan supir tadi itu, dan nenek sholat, bisa melihat nenek sholat itu di mana. Saking ya kecilnya rumah itu. Nah, yang jadi perhatian dokter Ihsan adalah ketika nenek ini sholat, berdoa, setelah satu berdoa dengan sungguh-sungguh sekali dan agak lama. Lalu penasaran dokter Ihsan, cek suwene oleh dongo apa iku? Ya, akhirnya selesailah nenek berdoa, kemudian mendatangi tamu tadi, lagi-lagi mempersilakan lagi, monggo dilanjutkan minumnya dan sebagainya. Kemudian duduk bercengkerama 3 orang itu, si dokter Ihsan bertanya, Nek, aku tadi melihat panjenengan ketika habis sholat kok berdoa dengan doa yang sepertinya kok sungguh-sungguh. Doa apa itu, Nek? Kemudian nenek ini mengatakan, coba lihat di tempat saya sholat tadi itu ada seorang anak kecil sedang sakit. Dia ini sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya sendiri yang menjaganya. Dan ya sudah, saya pernah bawa ke, kalau di desa itu apa namanya ya, semacam puskesmas atau dan sebagainya lah ya. Tidak bisa juga. Sakit apa, Nek? Sakitnya begini dijelaskan. Kemudian nenek mengatakan, ya sebenarnya saya inginlah membawa cucu saya ini ke dokter yang benar-benar ahli, tapi saya tidak mungkin bisa ke sana karena tidak punya uang dan sebagainya. Kemudian dokter saya bertanya, kalau boleh tahu, Nek, mau dibawa ke dokter mana? Atau dokter siapa namanya? Coba saya ingat-ingat dulu siapa namanya ya. Diingat-ingat pernah diberitahu orang. Oh ya dok, oh ya pak. Orang itu, dokter itu katanya namanya dokter Ihsan. Begitu mendengar jawaban Ihsan, langsung dokter sini menangis sejadi-jadinya, keras sekali, sungguh-sungguh atau apa ya menggambarkannya. Lalu mengatakan, nah, karena doa nenek itu pesawat yang saya tumpangi rusak, taksi yang saya tumpangi tersesat, hujan lebat karena doa nenek itu. Penasaran, apa maksudnya kata nenek ini? Nek, doa yang nenek ungkapkan tadi itu udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin penasaran nenek itu. Apa maksudnya Tuhan? Akulah dokter Ihsan itu. Setelah itu kemudian nenek ya senang sekali. Kemudian si dokter ini memeriksa dan tentu saja tidak cukup di situ diperiksanya, dan kemudian dibawa ke kota oleh dokter Ihsan ini, mumpung ada taksi dan sebagainya, langsung dibawa ke rumah sakit dan kemudian ditindaklanjuti. Akhirnya ya mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita catat di sini adalah nenek tadi berdoa tanpa bosan. Setiap hari berdoa, ya Allah, kumohon kepadamu, tolonglah cucuku ini. Ya sudah itu.
Terus itu doanya diulang-ulang setiap hari, mungkin berbulan-bulan. Nah, itulah maksudnya kata Nabi tadi, kalau berdoa jangan terburu-buru. Nenek ini tetap walaupun belum ada gambaran sama sekali, menurut akal umum tidak mungkin orang desa kok ketemu dokter Ihsan, nggak mungkin. Hanya orang-orang yang kaya yang bisa menemui dokter Ihsan. Dan mahal tentunya ini kelasnya sudah nasional. Nah, tetapi rupanya Allah menjanjikan apabila hambaku berdoa dengan sungguh-sungguh akan kukabulkan. Itulah kira-kira ceritanya. Para jamaah, itulah yang bisa disajikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi paling tidak untuk kita semua untuk tetap senang berdoa setiap habis 5 waktu, kapan saja, terutama di tengah malam habis sholat tahajud menjelang subuh, tetaplah berdoa karena itu adalah waktu yang sangat mustajab. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Tidak ada, sudah jam 7:10 ya. Baiklah, terima kasih atas kebersamaannya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita agar kita tetap bisa beramal soleh dalam keadaan apapun, dan semoga kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.